Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tematik yaitu tentang perpindahan kalor secara konduksi. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi bersama Bapak, yaitu Pak Yono dari SDN Majlis 1 Kota Cirebon. Ya, anak-anak. Untuk yang pertama yaitu pengertian kalor. Apa sih itu kalor? Ada yang tahu? Ya, betul. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3 macam ya anak-anak. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi, yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi, dan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar perpindahan kalor secara konduksi dulu ya anak-anak. Nanti kedepannya kita pasti akan belajar tentang perpindahan kalor secara konveksi dan secara radiasi. Nah, apa sih pengertian dari perpindahan kalor secara konduksi? Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Pak, apa sih benda yang bersifat konduktor itu? Nah, benda yang bersifat konduktor itu benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya itu besi, aluminium, dan lain-lain. Ya, bukan benda-benda yang terbuat dari plastik atau karet. Nah, seperti gambar di sini ada sebatang besi yang dipanaskan. Nah, besi ini termasuk benda-benda yang tergolong konduktor atau dapat menghantarkan panas dengan baik. Selain besi ada baja. Ya. Di sini ada beberapa contoh perpindahan kalor secara konduksi yang sering kita temui sehari-hari ya anak-anak. Ya. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Misalnya contohnya ketika kita memegang kembang api. Kalian pasti sering ya main kembang api, apalagi pas malam tahun baru. Nah, itu ketika kembang api itu dibakar, kita memegang ujungnya itu akan terasa panas. Nah, kedua, ketika memegang penggaris besi dan ujungnya dipanaskan di tas lilin, nanti panasnya akan berpindah dari ujungnya satu ke ujung yang lain. Selain contoh yang tadi, ada juga contoh yang bisa kalian lakukan di rumah, yaitu dengan cara seperti yang ada pada gambar ini ya anak-anak. Nah, kalian lihat di situ ada termos yang berisi air panas dan segelas satu buah gelas ya. Kita isi gelas itu dengan air panas, lalu kita masukkan sendok. Kita tunggu beberapa lama sambil dipegang, maka panas itu akan merambat atau berpindah dari ujung sendok ke ujung yang lain, ke ujung sendok yang lain yang kita pegang. Yang kedua, ada contoh knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Ketika kalian menghidupkan mesin motor, ya pada awal-awal mungkin tidak terasa panas knalpot motor, tapi kalau lama-kelamaan seiring berjalan waktu pasti knalpot motor akan terasa panas. Ketiga, ada tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Nah,
Kalian pasti sering melihat ibu kalian memasak di dapur, menggunakan panci, kemudian ada tutupnya. Nah, tutup panci itu kalau di atasnya kan bisa ada karet. Nah, itu biar kalau ketika memasak ingin angkat tutup panci itu biar tidak panas. Nah, tapi kalau kita memegang atapnya atau si tutup pancinya yang tidak ada karetnya itu akan terasa panas. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan atau ilmu-ilmu yang Bapak berikan bisa diterima dengan mudah atau dipahami dengan mudah oleh anak sekalian. Terima kasih. Sekian Bapak tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.